warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan pembelajaran secara praktikum. Walaupun praktikum yang kita lakukan hanya dengan cara virtual. Tetapi mudah-mudahan praktikum hari ini bisa kalian lebih memahami dari teori yang sudah Ibu sampaikan, yaitu di teori yang pertama, bab yang pertama, yaitu rangkaian arus searah atau yang kita kenal dengan arus direct current. Baik, di sini Ibu akan perlihatkan bagaimana praktikum virtual dari hukum Ohm. Hukum Ohm. Di mana hukum Ohm tersebut bisa kalian lihat di sini. Besarnya tegangan yang timbul akan berbanding lurus dengan besarnya arus dan besarnya hambatan yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Contoh ini adalah rangkaian. Rangkaian di mana kita gunakan 3 buah baterai. Yang masing-masing voltasenya atau tegangannya yaitu 1,5. Berarti kalau ada 3, ini bisa menghasilkan jadi 4,5 volt. Sementara hambatannya di sini sebesar 500 ohm. Kita ubah-ubah apa yang terjadi dengan muatan. Muatan listrik atau ion-ion. Ketika jadi awal ini kita turun dulu dari bawah. Ini adalah 0,1 volt. Apa yang terjadi dengan arusnya? Kurennya, arus berarti 0,2 miliampere. Kita naik, berarti kalau kita bicara baterai nggak ada yang tegangannya 0,1 tapi secara nilai ada, tetapi nggak ada. Sini kita naikkan menjadi 10 dulu. 10 yaitu besarnya 2 miliampere. Kemudian kita naik jadi 3,1. 3,1 atau kita ubah dulu menjadi 3 yaitu arusnya adalah 6,0 miliampere. Kalau kita ubah adalah hanya tegangannya saja. Kita naikkan, apa yang terjadi? Ini jadi ada 6. Berarti 6 itu adalah 4 buah baterai. Maka ininya adalah 12 miliampere. Nah, itu ketika R-nya tidak berubah. Sekarang bagaimana ketika ininya kita turunkan ke 0?
Ini juga kita turunkan. Ya, terkecilnya adalah 10. Ya, nah ini berarti 10 juga. Kita naik ininya sampai 1,5 satu baterai. Ya, satu baterai ini ya. I-nya jadi lebih besar. Ya, I-nya jadi lebih besar. Ya, ini 10. Ketika 10 ininya kita naik lagi sampai 2 baterai ya. Seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihatlah bagaimana perbedaannya ya. Jadi dengan resistor, dalam hal ini hambatan yang terjadi pada kabel tersebut, itu akan berpengaruh terhadap besar kecilnya muatan yang mengalir dalam satuan waktu atau arus yang mengalir. Ya, arus yang mengalir. Kita perbesar ininya, makin besar lagi ya, sampai ke 4 baterai, berarti 6 volt ya, lebih besar lagi. Kita turunkan ya, hambatannya ya, kita naikkan lagi hambatannya ya. Jadi bisa kalian lihat antara I dan R di sini akan berubah-ubah tergantung dari voltasenya. Ya, tuh kita fullkan. Ininya full, ininya juga full. Ya, apa yang terjadi? Hanya sebesar ya 9,1 mili ampere. Berarti ini hanya sebesar berapa baterai? Tegangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 buah baterai 9 volt. Kemudian resistansinya berarti yang terjadi hambatan pada kawat, maka akan mengalirkan arus ya, muatan yang mengalir dari ujung positif ke ujung negatif ya, dari ujung yang panjang ya ke ujung yang pendek ya, yaitu hanya sebesar 9,4 mili ampere saja ya. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Ohm ya. Jadi besarnya tegangan ini P berbanding lurus dengan arus perkalian arus dan hambatan ya. Nah, itu ya. Demikianlah praktikum hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu praktikumkan hari ini bisa menjadi kalian bisa lebih paham dengan hukum Ohm pada materi rangkaian arus searah, arus DC ya, direct current ya. Jadi searah berarti di situ ya. Mudah-mudahan bisa kalian lebih paham ya, dan insya Allah kita ketemu lagi pada percobaan berikutnya ya. Ibu akhiri praktikum hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.